Ini Raisa kak, dia calonnya Franz, bisik Sila. Ayu melebarkan matanya lalu tersenyum manis. Hai, hai, sapa Ayu mengelurkan tangannya, begitu juga Raisa yang tidak tahu hanya menjabat tangan Ayu. Cantik, bisik Ayu ke Sila. Sila tertawa cekikikan, lalu Sila membawa Raisa ke Ramon dan Jessie dan membisikkan hal yang sama hingga Jessie tersenyum lebar memegang dagu lancip Raisa. Raisa celingukan dengan wajah kikuk dan linglung. Ia sungguh penasaran apa yang Sila katakan hingga keluarga Sila menatapnya seperti itu. Di mana Franz, nak? Tanya Jessie ke Raisa. Sepertinya di sana nyonya, jawab Raisa. Iya, bisa kamu panggilkan dia? Tanya Jessie. Raisa melihat ke Sila yang tampak sibuk menata rambut Nisa yang kini digendong oleh kakeknya, Suryono. Raisa terpaksa meninggalkan Sila dan Jessie lalu berjalan ke arah Franz. Raisa tidak berani mengganggu Franz, hanya berdiri kikuk di belakang Franz. Siapa itu tuan? Tanya Jack. Cantik ya, bukannya tadi itu perempuan yang tuan Franz bawa ya? Tebak Rion. Franz memutar kepalanya melihat ke arah Raisa yang begitu kikuk menatap kakinya yang mengenakan heels mewah. Raisa juga memainkan sebelah kakinya menggesek-gesek dengan kakinya yang lain. Tak lupa tangannya di belakang seperti bocah pendiam yang tidak berani berbicara pada gurunya. Raisa terkejut melihat sepasang sepatu di hadapannya lalu mendongak ke atas dan terlihatlah Franz tengah menatapnya dengan heran. Ada apa? Tanya Franz mencondongkan tubuhnya ke depan dan Raisa juga mencondong ke belakang. Tuan, bukan saya berniat mengganggu, tapi Nyonya Jessie meminta saya memanggil Tuan. Jawab Raisa gugup. Tinggal jawab itu aja susah. Franz meluruskan tubuhnya. Franz pun meninggalkan Raisa yang menghela napas lega dan celingukan hingga matanya berbinar melihat banyaknya kue cantik berjejer tak jauh darinya, bahkan memanjang ke atas seperti istana. Aku lapar, gumam Raisa berjalan ke arah tatanan kue itu. Acara belum juga dimulai sebab rekan-rekan Dr. Leon belum juga tiba. Raisa mengambil satu kue berbentuk mawar, bahkan warnanya juga sama. Cantiknya, kalau begini aku tidak tega memakannya. Gumam Raisa tersenyum lebar meraba bentuk kue itu. Nanti bisa dibawa pulang, Kak. Pika menyahut hingga Raisa terkejut. Hai Pika, sapa Raisa dengan kikuk. Kakak cantik ya, cantik banget apalagi dagunya. Manis banget, lesung pipinya sebelah itu kok bisa tambah manis? Celutuk Pika. Raisa malah menutupi pipinya sebelah yang ditunjuk gemas oleh Pika. Mereka bercerita cukup lama hingga Pika terkejut saat ada tangan yang merangkul pinggangnya. Mas, sapa Pika yang sudah tahu pelakunya. Kenapa meninggalkanku, kan sudah aku bilang tidak usah datang ke sini, kata Gibran. Aku diundang mas, kenapa aku tidak boleh datang? Tanya Pika dengan kesal. Hei, mereka semua tahu kalau kita ini pengantin baru masih hangat-hangatnya, kata Gibran tanpa disaring soal dunia saat ini hanya ada mereka berdua saja. Raisa yang mendengarnya begitu malu dengan cepat memakan kuenya dan membelakangi mereka. Mas ngomong apa sih, malu tahu? Kesal Pika. Kenapa malu? Toh kita sudah menikah, jawab Gibran dengan entengnya memeluk Pika dan mengendus aroma khas Pika. Peletak. Aduh. Gibran tersentak kaget saat kepala belakangnya disentil seseorang. Pika balik badan dan menahan tawannya, sedangkan Gibran hendak marah pun saat balik badan malah nyengir. Mentang-mentang pengantin baru, lihat-lihat situasi. Kau tidak lihat di sini banyak anak-anak kami, Peringatan Parel. Kau mau kami sepak keluar? Iya. Anakku sangat pintar mempelajari sesuatu, sahut Ariel juga. Diamlah, ketus Parel. Kau yang diam, aku sedang mengomeli Gibran, bantah Ariel. Cak berisik, ketus Parel. Jangan meribut, sana pergi pakai helm, usir Ariel. Pika tertawa lepas sedangkan Gibran membawa kabur istrinya. Sekarang malah Farel dan Ariel berdebat hingga tiba-tiba telinga Ariel seperti mau lepas dari tempatnya. Tuan Parel, ambil anakku, titah pipi ke Parel. Parel dengan cepat menggendong Fikri dan meledek Ariel lalu melarikan diri. Apa mas yang ajari Fikri begitu, Tanya Pipi. Aduh sakit beb, ajari apa? Ringis Ariel. Dia punya sifat belak-belakan. Tiba-tiba dia menyatakan cinta pada Raisa. Ini sangat mirip dengan mas yang main tancap gas saja.
Tidak suka basa-basi, langsung nanam benih. Aku takut anakku mengikuti jejak emas. Omel Pipi menarik telinga Ariel hingga tiba di sudut ruangan. Beb, namanya juga anakku, ya harus punya sifat sepertiku lah. Kalau kita suka harus jelaskan, kenapa harus bertala-tala. Ariel mengelus-ngelus telinganya yang terasa panas. Pipi tak habis pikir mereka berdebat, namun Ariel masih bisa sabar menghadapi istrinya itu. Karena ia merasa anaknya adalah pria sejati, harusnya bangga, bukannya dimarahi. Raisa melihat sekeliling dan semua keluarga Sila begitu sibuk. Ia memang bawa kado, tapi nanti mau pulang saja diberikan. Raisa tidak punya uang, jadi membuatkan sapu tangan dengan ada ukiran, yaitu selamat ulang tahun Virgo Pratama. Lebih baik aku sibuk makan saja. Senyum lebar Raisa memakan kue-kue cantiknya. Tak berapa lama acara pun dimulai. Raisa melihat dari kejauhan saja ternyata putra Leon dan Ayu masih berumur 2 tahun, Virgo Pratama. Leon terlihat begitu bangga dengan putra kecilnya yang sangat pintar seperti dirinya. Cici Mama Leon tersenyum haru. Bagaimana menderitanya Leon dulu saat mencintai Sila, tapi ternyata gadis impiannya itu telah menaruh hati pada pria lain, yaitu Farel. Kini Leon bahagia dengan istrinya, apalagi kebahagiaan mereka semakin lengkap sejak hadirnya buah hati mereka. Virgo menyuapi kue ulang tahunnya pada papa dan mama, Oma lalu Nisa, hingga mereka semua tertawa terbahak-bahak. Nisa tentu tidak tahu apa-apa, malah begitu semangat membuka mulutnya lebar-lebar. Virgo juga menyuapi saudara laki-laki Nisa. Main sama Oma yuk sayang, ajak Oma Cici menggendong cucu kesayangannya. Mereka semua membubarkan diri dan mulai makan semua makanan yang telah tersedia. Leon dan Ayu memotong-motong kue ulang tahun Virgo lalu membagikannya pada semua yang ada di rumahnya kini. Raisa tersenyum lebar menerima kue itu. Ia tanpa ragu memasukkannya ke dalam mulutnya lalu matanya terpejam. Lembutnya, kue ulang tahun orang kaya, gumam Raisa tersenyum manis. Enak, enak. Oce Raisa menghabiskan semua kuenya lalu mengambil tas kecil dan panjang berisi bungkusan khusus untuk meletakkan kue-kue cantik itu supaya tidak rusak. Adik-adikku pasti senang makan kue-kue ini. Batin Raisa yang begitu senang mengumpulkan kue-kue cantiknya. Habiskan saja Raisa. Ayu tiba-tiba datang hingga Raisa kaget. Maaf kak, aku. Ayu terkekeh, lihatlah masih banyak kuenya. Raisa tersenyum lebar. Terima kasih kak, adikku ada 5 dan mereka pasti suka kue-kue ini. Wow, banyak sekali. Mamamu hebat sekali bisa melahirkan 6 anak, puji Ayu. Raisa malu-malu menjawab, ibu aku tidak bisa pasang KB kak, ada masalah dengan hormonnya, dan ibu aku tidak mau kelebihan hormon itu hingga tubuhnya melebar nantinya. Oh begitu ya, haha. Tawa Ayu merasa gemas akan kejujuran Raisa. Ayu seorang dokter tentu tahu ada wanita yang unik seperti itu, tapi ia tidak menyangka akan dapat penjelasan yang begitu jujur dari Raisa.